Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang sekali kami dapat menjumpai Anda kembali dalam season terbaru program Titik Terang. Ini adalah program yang akan membahas, mengupas, serta menelaah salah satu karya monumental dari Hazrat Khalifatul Masih yang keempat, Hazrat Mirza Tahir Ahmad rahmatullah alaih, yakni buku beliau Christianity: A Journey from Fact to Fiction. Di dalam bukunya, Hazur menilik doktrin ajaran Kristen yang telah melalui proses panjang selama lebih dari 2000 tahun dari sudut pandang logika dan ilmiah. Perlu kami sampaikan bahwa program ini tidak bermaksud untuk merendahkan orang-orang Kristen ataupun pribadi Yesus Kristus. Sebagai Muslim, merupakan suatu unsur mendasar dalam keimanan kami untuk mengimani kebenaran Yesus Kristus, menerima beliau sebagai seorang Rasul Allah yang istimewa dan terhormat. Namun, ketika kebenaran menuntut titik terang dalam menemukan kejujuran terhadap logika, pikiran sehat, dan pemahaman manusia, maka kita tidak dapat mengelak untuk tidak meninjau kembali pandangannya terhadap ajaran Kristen. Program ini tidak bermaksud menimbulkan suatu jurang pemisah antara orang-orang Kristen dengan Kristus. Sebaliknya, program ini diharapkan menjadi titik terang bagi semua orang untuk lebih dekat kepada kenyataan diri Yesus Kristus dan menjauh dari mitos atau dongeng khayalan yang telah diciptakan di seputar beliau. Baiklah pemirsa, pada episode kali ini kita akan membahas subbab yang sangat menarik, yaitu Trinitas. Saya Arif Abdul Hai, dan bersama saya sudah hadir Bapak narasumber kita, Bapak Rakiman Ram Jumaan, yang merupakan seorang dosen perbandingan agama di Jamiah Ahmadiyah Indonesia. Kita akan sapa beliau dan kita akan membahas pembahasan tentang Trinitas pada episode kali ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama rasanya kita datang kembali di studio MTA ini Pak, dan alhamdulillah kita akan membahas sebuah pembahasan yang sangat luar biasa, mungkin sudah ditunggu-tunggu oleh pemirsa juga Pak, yaitu kalau saya katakan ini adalah Trinitas yang sebenarnya doktrin utama dari kekristenan yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan ajaran Yesus ataupun Isa yang kita kenal di dalam Al-Quran ya Pak ya. Mungkin di sini kita mencoba menyamakan persepsi dulu Pak. Saya akan masuk pertanyaan pertama, mungkin Pak bisa dijelaskan dulu pengertian dari Trinitas itu sendiri Pak. Silakan Pak. Iya, baik, sangat menarik memang kajian tentang Trinitas ini, karena sepanjang yang saya pribadi pelajari, apalagi setelah membaca tulisan-tulisan dari Ahmadiyah, dari mulai Hadrat Masih Maud, kemudian para khalifah dan khususnya khalifah yang keempat, Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi' rahmatullah alaih, khususnya dalam kekristenan, buku tersebut sangat unik karena memang tidak membahas secara teologis ya. Trinitas disoroti dari perspektif logika dan ilmiah. Namun demikian, kita juga ingin menyampaikan kepada pemirsa bahwa memang kita harus menyamakan sudut pandang dulu, perspektif yang akan kita sampaikan ini. Nah, oleh karena itu kita mulai dari definisi atau pengertian dari Trinitas itu sendiri, karena memang ini sangat unik dan terkait dengan sejarah Kristianitas atau kekristenan berabad-abad atau 2000 tahun yang lalu. Nah, kalau di dalam bahasa Yunani, Trinitas itu kan biasanya disebut sebagai tridios ya. Tridios itu dalam bahasa Yunaninya, dalam bahasa Indonesia kita umumnya menyebut sebagai Trinitas yang berasal dari bahasa Inggris atau bahasa Eropa lainnya, yaitu Trinity. Nah, bahasa-bahasa Semitik biasanya menyebut Trinitas itu dengan taslis. Dalam bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahkan juga bahasa Urdu itu memiliki akar yang sama, yaitu taslis. Artinya ya itu adalah tiga Tuhan yang menjadi satu atau satu dalam tiga. Nah, ini yang saya maksud adalah unik, karena kalau kita lihat sejarahnya nanti, kita akan bahas di momen berikutnya.
konsep dari Trinitas baik secara alkitabiah maupun secara sejarah memang tidak ada pada masa Yesus. Nah itu kaitannya dengan definisi atau pengertian dari Trinitas itu sendiri, bahwa menurut mereka bahwa Trinitas itu terdiri dari Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Ruhul Kudus. Nah itu dulu. Iya Pak, jadi memang benar dari kata tri artinya tiga dan trinitas artinya kepercayaan yang kemudian atau doktrin dalam Kristen yang kemudian mempercayai adanya tiga Tuhan selain Tuhan utama ada dua Tuhan lainnya. Iya, Begitupun dalam bahasa Urdu, bahasa Arab juga taslis ya Pak ya. betul. Artinya dari tiga juga, artinya kepercayaan tentang tiga Tuhan dari segi bahasa ya Pak ya. Oh, akan menarik jika sedikit kita membahas tentang saya rasa sejarah dari Trinitas, karena seperti yang saya sampaikan tadi di awal ya Pak, ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan ajaran Yesus Kristus atau yang kita kenal sebagai Isa di dalam Al-Quran. Tidak ada sama sekali, dan Hazur Khalifah yang keempat juga menyampaikan ajaran ini tidak ada sangkut pautnya dengan ajaran yang diajarkan Yesus. Artinya sejarah perkembangan Trinitas kita berbicara setelah kematian atau kewafatan Yesus dan periode sejarah Kristen setelah Yesus, begitu Pak. Mungkin bisa dijelaskan, tadi Bapak sedikit singgung bahwa kelahirannya atau nanti perkembangannya atau kemudian apa efek-efek atau pengaruh-pengaruh dari Trinitas, mungkin bisa disampaikan Pak. Iya, betul. Trinitas ini memang kita pastikan konsepnya tidak ada pada masa Yesus, baik secara sejarah, historis maupun secara teologis, ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Yesus. Karena mengapa? Kita harus ingat bahwa pada abad pertama sendiri, terutama akhir abad ke-1 Masehi, konsep mengenai Trinitas memang belum populer atau belum ada sama sekali. Barulah setelah tulisan mengenai itu dibuat, kita mengenal misalnya nama Theophilus ya. Theophilus itu di dalam Alkitab Perjanjian Baru dikutip atau namanya disebutkan sebanyak 2 kali. Itu ada di dalam Injil Lukas pasal 1 nats yang pertama, dan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 nats yang pertama juga. Dua-duanya menyebut nama Theophilus. Dan kalau kita merunut kapan kitab-kitab ini ditulis, pendapat yang lebih berbobot menyatakan dan diakui kitab-kitab ini ditulis antara akhir abad pertama tahun 90 Masehi dan awal abad kedua Masehi. Artinya apa? Bahwa sebenarnya Injil Lukas berbeda dengan apa yang diyakini oleh segelintir orang, terutama teolog Kristen sendiri, yang menyatakan bahwa Injil Lukas ditulis lebih awal tahun-tahun 40-an, 50-an. Ternyata Injil ini kalau kita kaitkan dengan nama yang disebut saja yaitu Theophilus, itu ditulis paling banter, paling awal itu tahun 94 Masehi, akhir abad pertama dan masuk awal abad kedua. Artinya adalah bahwa terkait dengan Theophilus, dia hidup pada awal abad kedua atau abad kedua Masehi, yang ini adalah menurut penelitian seorang pejabat atau seorang tokoh Romawi yang ingin mengetahui biografi Yesus. Dan Theophilus ini sangat unik ya, karena sosok ini yang namanya sampai sekarang kita tidak tahu, tetapi tulisannya kemudian menyebutkan nama itu ditulis oleh orang lain yang menulis Injil Lukas dan juga Kisah Para Rasul yang dinisbatkan kepada Lukas. Itu data mengenai Theophilus juga tidak ada. Siapa dia? Nah, apakah nama Theophilus itu adalah nama samaran atau nama sebutan, gelar kehormatan? Sampai sekarang juga tidak ada yang bisa membuktikan. Tetapi yang jelas nama Theophilus itu kalau dalam bahasa Yunani artinya Theos tentu saja adalah Allah atau Tuhan, Philos artinya cinta. Artinya biasanya orang-orang menerjemahkan kata Theophilus sebagai kekasih Allah atau Habibullah. Nah, ini yang pertama harus kita pegang, bahwa Theophilus ketika ingin
mengetahui biografi dari sosok Yesus, meminta seseorang untuk menuliskan biografi atau autobiografi itu, dan orang tersebut yang sekarang ini kita anggap kemungkinan adalah Lukas ya, menyusun autobiografi itu untuk dipersembahkan kepada Theophilus, dan itu diperkirakan akhir abad pertama atau awal abad kedua, dan ini pun konsep yang ada di dalamnya terkait dengan Trinitas itu tidak serta-merta bahwa teologi itu pernah berkembang pada akhir abad pertama dan awal abad kedua, karena memang proses teologisasi atau Trinitas itu baru berkembang dengan pesat setelah abad ketiga dan seterusnya. Artinya apa? Di masa Injil Lukas ditulis atau Kisah Para Rasul ditulis, konsep mengenai Trinitas sendirinya sebenarnya belum ada. Baru merupakan cikal bakal yang itu dinisbatkan kepada penulis Injil Lukas atau kitab Kisah Para Rasul yang menyebut nama Theophilus tersebut. Nah, artinya adalah bahwa bapak-bapak gereja atau sosok-sosok berikutnya yang kemudian mempopulerkan istilah Trinitas ini. Misalnya ketika abad kedua lewat, kita ketahui bahwa dalam sejarah kekristenan itu muncul yang namanya konsili-konsili. Nah, konsili yang dilaksanakan biasanya yang membahas tentang Trinitas itu adalah konsili Nikea. Konsili Nikea adalah satu konsili yang menurut saya menjadi starting point istilah Trinitas itu mulai viral, mulai dibahas dan mulai didefinitifkan sebagai salah satu teologi dalam kekristenan. Dan kita tahu bahwa konsili Nikea ini yang dilaksanakan pada 325 Masehi disupport secara besar-besaran full funded oleh Kaisar Konstantin, karena pada saat itu Kaisar Konstantin dianggap masuk ke dalam agama Kristen dan membiayai semua biaya konsili Nikea ini. Ya, kita harus ingat bahwa di masa dulu menghadirkan ratusan orang untuk tinggal di satu tempat membahas masalah-masalah keagamaan dibiayai dengan full funded oleh satu orang yaitu Kaisar Konstantin. Ini memerlukan biaya yang sangat besar, dan di saat itulah abad keempat mulai muncul teologi mengenai Trinitas. Terjadi silang pendapat antara kelompok-kelompok kekristenan yang mempercayai Trinitas dan juga yang tidak mempercayai Trinitas. Dan kemudian beberapa puluh tahun berikutnya kita juga mengenal ada konsili Konstantinopel pada tahun 381 Masehi. Dan di konsili ini juga bahasan mengenai Trinitas itu masih perlu dimunculkan, karena masih ada kelompok-kelompok kekristenan yang waktu itu tidak mempercayai misalnya bahwa Yesus adalah salah satu unsur dari Tuhan dan juga Ruhul Kudus, karena pada masa itu sosok yang diakui baru dua sebenarnya. Yang paling dominan yaitu Tuhan itu sendiri dan anak Tuhan. Dan Ruhul Kudus itu baru ditetapkan kemudian sebagai salah satu unsur ketuhanan setelah abad keempat dan seterusnya. Nah, jadi dari sejarah ini kita bisa melihat pada abad pertama Masehi ketika Yesus masih ada, konsep Trinitas itu belum ada. Tapi pada akhir abad pertama setelah Yesus tidak ada di Palestina atau Yudea, konsep ini kemudian muncul atas tulisan dari seseorang yang anggap saja dinisbatkan kepada Lukas, penulis Injil Lukas dan Kisah Para Rasul, yang dipesan oleh Theophilus, seorang tokoh atau pejabat Romawi. Dan sejak saat itulah mulai kemudian dikembangkan teori Trinitas sampai abad kedua, abad ketiga, dan abad keempat. Nah, itu secara sejarah ya. Jadi kita nanti bisa memahami step by step kenapa konsep Trinitas ini muncul seperti itu. Iya Pak. Mungkin kita tilik. Saya selalu berpikir begini karena kita juga belajar dan mempelajari sedikit tentang kekristenan. Iya. Kemudian
kan menjadi pertanyaan yang sangat luar biasa nantinya, kenapa Kristen ya yang masa awalnya adalah monoteis kemudian harus berubah menjadi menganut tiga Tuhan, artinya mempercayai tiga Tuhan. Karena kita tahu di Kristen di awal yang merupakan bagian dari agama Yahudi, kemudian mereka adalah orang-orang yang menyembah satu Tuhan. Kemudian berubah seperti itu, apakah ada faktor eksternal ya Pak ya? Apakah ada faktor eksternal yang kemudian mengharuskan mereka untuk menjadi agama yang mempercayai tiga Tuhan Pak? Iya, sebenarnya terkait dengan perubahan drastis semacam itu, tentu saja memang ada faktor-faktor eksternal yang sangat kuat yang melatar belakanginya. Tadi sudah saya sebutkan bahwa secara politis saja ketika konsili Nikaya, konsili Konstantinopel pada abad keempat itu dilaksanakan, peran dari Kaisar Konstantin itu sangat kuat. Dan kita harus ingat siapa Kaisar Konstantin. Beliau adalah sebelumnya memeluk agama pagan atau agama yang memang menganut Trinitas, yaitu agama Romawi. Romawi kita ketahui itu menganut Trinitas. Nah, oleh karena itu ketika Kaisar Konstantin kemudian memeluk agama Kristen, maka dengan mudahnya beliau kemudian juga menjadikan agama yang muncul baru ini yang dibawa oleh Yesus ini menyesuaikan dengan kepercayaan-kepercayaan yang ada pada agama sebelumnya. Artinya hanya mengganti nama-namanya saja. Yang tadinya Tuhan Trinitasnya adalah A, B, C, kemudian diganti dengan Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Ruhul Kudus. Nah, kalau kita kembali pada teologi misalkan Biblika atau Alkitab, sampai saat ini memang tidak ada konsep mengenai Trinitas. Kalaupun ada, ya kita tahu bahwa konsep itu bagi orang-orang yang mempelajari manuskrip atau kodeks kuno Bible itu dianggap sebagai nats-nats atau ayat-ayat palsu ya, atau tambahan kemudian. Misalnya dalam perjanjian baru itu Petrus pasal 7 ayat 5 sampai 7 yang saat ini dijadikan sebagai dalil adanya Trinitas. Kalau kita kaji secara lebih mendalam, secara kajian biblika atau bibliologi, ternyata nats-nats ini tidak ada dalam naskah aslinya, dan ini disebut sebagai naskah sisipan atau tambahan, artinya adalah naskah yang dianggap palsu, naskah belakangan yang ditambahkan ke dalam naskah aslinya. Di naskah aslinya tidak ada, sehingga kita pun wajar kalau mendengar misalkan ada satu kelompok Kristen yang juga menyatakan bahwa ayat-ayat ini juga palsu. Di antaranya adalah saksi-saksi Yehova. Mereka menyatakan bahwa ayat-ayat ini palsu, sehingga mereka tidak percaya Trinitas itu ada dalam kekristenan. Nah, dari segi teologis atau alkitabiah pun ini tidak ada landasannya. Tapi kemudian kita juga harus ingat bahwa faktor-faktor eksternal memang sangat mempengaruhi, dan kita melihat bahwa ini memang tidak bisa dipisahkan dari konsep Trinitas ya. Karena apa? Ketika melaksanakan atau menyelenggarakan Konsili Nikea pada awal seperempat abad keempat itu, Kaisar Konstantin itu juga terlihat memiliki agenda yang khusus ya. Karena sebagai seorang pemeluk agama pagan sebelumnya, yaitu agama Romawi yang menyembah tiga Tuhan juga, mudah saja baginya untuk membuat konsep yang sama semacam itu. Jadi hanya mengganti nama dewa-dewanya menjadi nama Tuhan-Tuhan yang tiga tersebut. Dan di sini kita bisa melihat terjadi pertarungan teologis antara kelompok-kelompok kekristenan yang ada pada abad itu, dan Kaisar Konstantin berupaya untuk menyatukan dan memutuskan mana kelompok yang menurutnya dianggap sebagai kelompok yang paling sahih. Dan kita harus ingat bahwa karena dilatar belakangi oleh awalnya sebagai pemeluk agama pagan yang Trinitas juga, maka yang paling mudah tentu saja adalah membuat konsep yang sama. Artinya tinggal mengganti nama-nama dewanya dengan nama-nama yang sudah mulai muncul pada abad keempat tersebut, yaitu
nama dewa tertentu yang 3 itu dalam agama Romawi sebelumnya diubah menjadi Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Ruhul Kudus. Walaupun pada saat itu juga abad keempat posisi dari Ruhul Kudus belum secara signifikan diakui sebagai bagian dari Trinitas. Nah, seperti itu. Memang di dalam perkembangannya juga tadi ada dimulai dari 2 kemudian menjadi 3. Betul. Artinya dari 1, 2 menjadi 3, artinya ini merupakan proses yang panjang. Kalau kita berbicara tentang proses yang panjang, artinya suatu agama itu sudah tidak murni lagi, bisa dikatakan begitu ya Pak. Iya, betul. Dan yang sangat menarik tadi bahwasanya dikatakan bahwa Trinitas adalah bawaan dari orang-orang yang berkuasa, pemegang kekuasaan politik yang sebelumnya beragama pagan yang mempercayai banyak Tuhan, kemudian menekan pihak kekristenan mungkin saat itu dengan tawaran apapun itu, dan mereka harus menerima 3 Tuhan begitu ya Pak ya. Dan juga sejarah berulang beberapa ratus tahun kemudian saat orang-orang Islam kemudian bisa menguasai Eropa saat itu, dan banyak orang-orang Kristen yang kemudian masuk ke dalam Islam, mereka juga membawa sebuah kepercayaan bahwa Yesus masih hidup di langit, Isa kalian ya masih hidup di langit. Dan ini akan terus berulang jika tadi pemahaman tentang sejarah, pemahaman tentang konsep teologi itu sendiri tidak benar-benar kuat ya Pak ya. Artinya sejarah ini bisa saja mungkin berulang, dan kita di Ahmadiyah juga akan tentunya melihat itu jika kita tidak memahami konsep ini mungkin dari sudut pandang sejarahnya ya Pak ya. Saya rasa ini pembahasan yang sangat panjang ya Pak, karena di episode berikutnya kita juga masih akan membahas tentang Trinitas dan perkembangannya Pak, dan kita akan melihat apakah selama perkembangannya itu akan ada pertentangan-pertentangan antara satu kelompok dengan kelompok lain. Ini akan tentunya sangat menarik dan menarik ya, titik terang atau benang merah dari satu perkara saja dari segi perkembangannya. Kemudian kita menarik kesimpulan, saya rasa ini akan sangat menarik. Tapi dikarenakan waktu, kita akan tunda pertanyaan untuk episode berikutnya Pak. Terima kasih atas penjelasannya Pak. Semoga pemirsa di rumah juga bisa menikmati ini dan memahami ini sepenuhnya Pak. Jazakumullah Pak. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, Alhamdulillah ya, demikianlah pembahasan kita pada episode kali ini terkait Trinitas. Semoga bisa menjadi titik terang dan khazanah ilmu serta iman bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Insya Allah kita akan bertemu lagi di program Titik Terang episode berikutnya. Kami pun ingin mengajak Anda untuk senantiasa menyaksikan program-program MTA lainnya dan juga menyimak khutbah huzur Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Sallallahu bin Nasir Aziz hanya di MTA Indonesia tentunya. Jazakumullah atas perhatiannya. Saya Arif Abdul Hai bersama kerabat kru yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.